Hai semua, semoga kita semua selalu sehat dan ceria sehingga bisa belajar untuk menambah ilmu dan menjadi manusia yang lebih baik lagi di setiap harinya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai vektor. Apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah operasi-operasi yang berlaku pada vektor. Operasi yang berlaku pada vektor ada operasi penjumlahan dan pengurangan, serta operasi perkalian. Kita akan membahasnya satu persatu. Kali ini kita bahas dulu mengenai penjumlahan pada vektor. Untuk penjumlahan pada vektor, ada dua metode yang dapat kita gunakan, yaitu metode poligon dan yang kedua adalah metode jajar genjang. Kedua metode ini yang akan kita pelajari. Misalkan kita mempunyai dua buah vektor, yaitu vektor PQ dan vektor RS. Kita dapat menentukan jumlah kedua vektor ini dengan menggunakan metode poligon. Coba kalian gambarkan kedua buah vektor ini di kertas berskala milikmu. Jangan lupa perhatikan besar dan arah kedua buah vektor. Sudah? Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menerapkan metode poligon adalah menggeser salah satu vektor sehingga titik ujung vektor pertama dan titik pangkal vektor kedua saling berhimpit. Kalian bisa melakukannya dengan menggambarkan vektor pertama terlebih dahulu di daerah yang baru. Di sini Ibu gambarkan vektor PQ di daerah yang baru. Kemudian vektor RS posisinya tidak lagi di sana, tapi kita harus menggesernya sehingga berhimpit. Nah, titik ujung dan titik pangkal saling berhimpit seperti ini. Kemudian langkah berikutnya, buat vektor baru yang menghubungkan titik pangkal vektor pertama dengan titik ujung vektor kedua. Maka kita buat vektor yang baru seperti ini. Dari titik pangkal vektor pertama ke titik ujung vektor kedua. Nah, vektor yang baru inilah yang merupakan hasil penjumlahan antara vektor PQ dan vektor RS. Metode ini disebut metode poligon karena dengan menggunakan dua buah vektor, kita membentuk suatu poligon. Apa itu poligon? Poligon adalah bangun segi banyak. Di sini yang terbentuk adalah bangun segitiga. Jadi, dengan dua buah vektor yang kita miliki, kita membuat poligon
berupa segitiga. Selain metode poligon, ada satu lagi metode yang bisa kita gunakan untuk menentukan penjumlahan dua vektor, yaitu metode jajar genjang. Sama seperti tadi, misalkan kita mempunyai dua buah vektor PQ dan vektor RS. Dapat kita jumlahkan dengan menggunakan metode jajar genjang. Langkah pertama yaitu salah satu vektor digeser sehingga titik pangkal kedua vektor saling berhimpit. Mari kita coba. Kita buat gambar hasil penjumlahannya. Di sini Ibu akan memindahkan vektor PQ terlebih dahulu, kemudian vektor RS. Nah, asal mulanya seperti ini. Lalu, salah satu vektor kita pindahkan sehingga titik pangkal keduanya saling berhimpit. Ibu akan pindahkan vektor RS. Seperti ini. Nah, di sini titik pangkal keduanya saling berhimpit. Lalu, langkah berikutnya, buat jajar genjang dengan sisi-sisi kedua vektor tersebut. Kita buat jajar genjang. Kemudian, buat vektor baru yang menghubungkan titik pangkal vektor dengan titik seberang, sehingga membentuk diagonal jajar genjang. Kita buat vektor yang baru dari titik pangkal ke titik seberangnya. Nah, vektor yang baru inilah yang merupakan hasil penjumlahan dua buah vektor dengan menggunakan metode jajar genjang. Apa yang sudah kita pelajari kali ini? Ya, kita sudah mempelajari mengenai penjumlahan pada vektor. Ada dua metode yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama adalah metode poligon. Dilakukan dengan cara menggeser salah satu vektor sehingga titik ujung vektor pertama dan titik pangkal vektor kedua saling berhimpit. Kenapa disebut metode poligon? Karena gambar yang dihasilkan membentuk suatu poligon atau bangun segi banyak. Lalu yang kedua adalah metode jajar genjang. Bagaimana caranya? Dengan menggeser salah satu vektor sehingga titik pangkal kedua vektor tersebut saling berhimpit. Ya, seperti ini. Maka kita akan memperoleh bangun jajar genjang. Hasilnya yang mana? Hasilnya adalah vektor yang dibentuk dari titik pangkal ke titik seberangnya atau diagonal jajar genjang tersebut. Oke, ini dulu mengenai penjumlahan pada vektor. Kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Tetap belajar, tetap sehat. Terima kasih sudah belajar sambil menonton di sini. Jika ada pertanyaan, bisa sampaikan di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe-nya. Terima kasih.